Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil observasi dan wawancara usaha kecil menengah makanan khas yaitu Bahagia Kenari. Yang pertama yaitu latar belakang berbisnis bisa dimulai dengan usaha berskala kecil. Peluang bisnis usaha sendiri dengan modal kecil yang sangat menguntungkan dan bisa menjanjikan penghasilan besar, cocok untuk pemula yang ingin sukses merintis wirausaha. Tentunya tidak terlepas dari cara atau strategi Anda dalam menentukan target konsumen yang harus dibidik dengan tepat, sehingga bentuk peluang bisnis dan usaha yang paling sesuai bagi pemilik modal kecil sebaiknya lebih mengedepankan kreativitas, karena hal ini bertujuan agar mereka tetap mampu bersaing pada era ekonomi global seperti sekarang ini bahkan sampai masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami memilih usaha makanan ringan milik Ibu Siti Maimunah sebagai objek untuk tugas yang kami kerjakan karena melihat perkembangan usaha Ibu Siti yang sudah semakin membesar berkat kerja keras dan usahanya. Kemudian yang berikut terdapat identitas badan usaha. Nama usaha yaitu Mohia, nama pemilik Siti Maimunah R. Adam, tahun berdiri 2017, alamat usaha Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Mohia adalah brand yang mengusung kekayaan kuliner khas Ternate ke pasar yang lebih luas. Kami berkomitmen untuk menghasilkan makanan dan minuman yang tidak hanya lezat tapi juga sehat, yang menggunakan bahan-bahan alami dan proses produksi yang higienis. Selanjutnya yaitu visi dan misi badan usaha. Visi yaitu menjadi pimpinan pasar industri makanan dan minuman khas Ternate dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi yang mengangkat kekayaan kuliner lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Misi yaitu yang pertama menjadikan makanan dan minuman yang autentik dan berkualitas dari Ternate. Yang kedua yaitu mengedukasi konsumen tentang manfaat kesehatan dari bahan alami dari khas Ternate. Yang ketiga yaitu memberdayakan petani dan produsen lokal melalui kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Yang berikut terdapat struktur badan usaha Mohia. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan badan usaha. Keunggulannya yaitu menggunakan bahan baku lokal yaitu sagu merah yang diambil langsung dari Pulau Bacan dan kenari dari Pulau Makian, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat menarik minat konsumen. Kemudian kelemahan yaitu dari sisi pasar, minim dukungan dari konsumen lokal, sedangkan dari sisi bahan baku yaitu sagu merah maupun kenari diproduksi tergantung musiman atau cuaca. Apabila cuaca baik atau cerah maka proses produksi berjalan lancar maupun sebaliknya. Kemudian terdapat aspek produksi yaitu bahan baku dan bahan penolong yang terdiri dari tepung sagu, mentega, telur, garam, gula, rempah-rempah, soda kue, dan santan kelapa serta kenari. Yang kedua yaitu terdapat mesin dan peralatan yang terdiri dari mesin pengaduk atau mixer, kompor, oven, etalase, dan kemasan. Kemudian terdapat aspek manajemen yaitu kepemilikan. Usaha ini didirikan milik pribadi. Tim manajemen yaitu usaha ini dikelola melibatkan orang lain secara profesional. Terdapat manajer operasional, manajer pemasaran dan penjualan, manajer keuangan, manajer produksi, tim pengembangan produk-produk, tim pemasaran sosial media, tim keuangan, tim produksi, dan tim customer service dan tim distribusi. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran yang terdiri dari segmentasi pasar. Dalam keluarga dan individu, kue bahagia sering dijadikan sebagai cemilan sehari-hari atau hidangan saat berkumpul dengan keluarga. Ini menjadikannya pilihan yang populer di kalangan rumah tangga. Kemudian dalam pelanggan untuk oleh-oleh, banyak konsumen membeli kue bahagia sebagai oleh-oleh, terutama bagi mereka yang berasal dari atau mengunjungi kota Palopo, di mana kue ini menjadi salah satu produk khas daerah. Kemudian dalam acara khusus, kue bahagia juga sering dibeli untuk acara-acara khusus seperti pesta, perayaan, atau pertemuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki daya tarik di berbagai kesempatan. Kemudian yang kedua yaitu nilai tambah, proses produksi yang efisien, penggunaan bahan baku lokal. Kue bahagia menggunakan sagu sebagai bahan baku utama yang merupakan sumber daya lokal. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya transportasi tetapi juga mendukung petani lokal dan keberlanjutan pertanian sagu. Proses pembuatan sederhana. Proses pembuatan kue bahagia relatif mudah dan tidak memerlukan banyak peralatan canggih, memungkinkan pelaku usaha untuk memproduksi dengan biaya rendah. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi produk, varian rasa baru. Dengan memperkenalkan varian rasa baru seperti bahagia sagu coklat kenari, UKM dapat menarik lebih banyak konsumen dan memenuhi permintaan pasar yang beragam. Inovasi ini tidak hanya menambah nilai produk tetapi juga meningkatkan daya tarik di pasar. Kemudian kemasan yang menarik. Penggunaan kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk dan memberikan nilai tambah dari segi pemasaran. Selanjutnya terdapat analisis aspek keuangan.
Awal mula dana berasal dari sisa gaji Ibu Siti Maimunah sebesar Rp500.000. Kemudian memperoleh pendapatan sebesar 20 juta per bulan dan pendapatan sebesar 200 juta per tahun. Guys, jadi hari ini orang akan bikin salah satu makanan khas dari Maluku Utara, yaitu kue bajia. Guys, kami dari kelompok 1. Ini produk kami